Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Cynthia dengan NPM 0618101044. Di sini saya akan membuat sebuah tugas besar pemrograman 5, yaitu tentang perancangan sebuah database. Di sini saya membuat databasenya tentang toko buku. Lalu kita menjelaskan tabel relasi dan IRD-nya ya. Di sini kita ada IRD, ada toko buku, penulis, penerbit dan pembeli. Di toko buku yaitu ada ID, toko buku nama, alamat dan buku, ISBN, judul buku, jumlah buku dan harga. Dari penulis ada nomor identitas, nama penulis dan alamat. Di penerbit ada nomor ID, nama penerbit dan alamat. Di pembeli nomor KTP, nama dan alamat. Setelah itu kita ke relasi. Di relasi kita ada toko buku, nama buku, penulis, penerbit, pembeli, sama dengan kayak IRD ya. Setelah itu di toko buku juga ada primary. Oh iya, kita jelasin relasinya dulu ya. Dari toko buku ke buku yaitu many to many. Dari buku ke penulis, many to one. Dari penerbit ke buku, many to many. Dari pembeli ke buku, many to many. Setelah itu di toko buku ada primary key-nya, itu nomor ID. Setelah itu di buku primary key-nya ada ISBN. Di penulis yaitu ada primary key dan origin key, yaitu nomor identitas. Nomor identitas itu nyambung ke toko buku. Dan di penerbit juga sama, ada primary key dan origin key, yaitu nomor ID yang berhubung ke nomor ke toko buku. Di pembeli ada nomor KTP, primary key-nya. Setelah itu kita membikin create alter drop. Di sini saya sudah membuat ada buku, pembeli, penerbit dan penulis. Saya sudah memasukkan ini sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan skripnya. Sebentar. Copy dulu ya. Di sini ada create tabel toko buku, ID toko buku, parchar 20 not null primary key, nama toko buku parchar 20 not null, alamat parchar 100 not null, nomor identitas parchar 100 not null, ID parchar 20 not null. Di penulis juga sama, no identitas parchar 100 not null primary key, nama penulis parchar 225 not null, alamat parchar 50 not null. Dan penerbit nomor ID parchar 50 not null primary key, tahun penerbit integer not null, nama penerbit parchar 50 not null, alamat parchar 50 not null. Dan buku ISBN integer not null primary key, judul buku parchar 225 not null, harga integer not null, dan jumlah buku integer not null. Create table pembeli, nomor KTP parchar 50 not
0 primary key, nama pembeli parcar 225 not 0, alamat parcar 50 not 0, jumlah uang integer not 0, kembalian 50 not 50, kembalian integer not 0. Maaf, saya grogi. Mohon maaf ya. Setelah itu di run. Setelah di run muncul seperti ini. Setelah itu kita membuat polygon key. Di sini juga saya sudah membuat ini scriptnya. Setelah itu kita copy lagi kembali. Setelah itu di sini ada toko buku and polygon key, no identitas, refresh, penulis no identitas. Toko buku, polygon key, no ID, refresh, penerbit. Ini dari data penulis, ini dari data penerbit. Setelah itu kita masuki insert. Di sini juga saya sudah menyiapkan juga sama datanya. Kita copy. Di sini insert toko buku, yaitu yang ada berisi ID toko buku, nama toko buku, alamat, nomor identitas, no ID, palues, yaitu untuk mengisikan data yang akan diisi, yaitu seperti 2222 Pelangi Cibiru 00123 12300, dan di buku juga sama, ada ISBN, judul buku, harga, jumlah, palues 11922822, dan ini judul bukunya, harganya, dan jumlah buku. Penulis, nomor identitas, nama penulis, alamat, dan palues. Nomor identitas, nama penulisnya, dan alamatnya. Di penerbit, nomor ID, tahun penerbit, nama penerbit, alamat, palues, no ID, tahun, nama, dan alamat. Dan di pembeli juga nomor KTP, nama pembeli, alamat, jumlah, dan kembalian. Palues, nomor KTP, nama pembeli, alamat, jumlah buku. Bukan jumlah buku, ini kok salah tulis ya, maaf. Maaf ya sebelumnya. Uang. Jumlah uang dan kembalian. Setelah itu di run. Sesudah di run, di sini kita bisa setelah itu insert. Setelah di insert, ini ada scriptnya juga. Maaf, bukan insert, select untuk menampilkan. Nah, ini untuk menampilkan semua data yang tadi, tetapi kan saya sudah mengisikannya sebelumnya. Setelah itu kita hapus kembali lagi aja, kita lihat isinya. Nah, di sini buku ada ISBN, jumlah buku, judul buku, harga buku, dan jumlah buku, dan datanya sudah masuk juga di sini, sudah tertera juga ya. Nah, setelah itu di pembeli, kita di pembeli juga. Oh, ternyata di pembeli saya lupa mengisikan. Kita isikan saja ya. Pembeli. Nah, kita copy.
kita masukkan di sini. Damping yang tadi salah tuh mana? Oh, ini uang di blok lalu di run. Nah, sudah terisi nih. Setelah itu kita hapus deh. Kita lihat. Nah, sudah ada. Kita lihat penerbit pun sama, sudah ada penulis dan toko buku. Setelah itu kita memodifikasi atau kita rubah atau update atau delete ya. Kita ambil scriptnya di sini juga. Nah, kita update ya. Di buku sebelumnya kita lihat data yang kita mau ubah. Tuh yang belakangnya 25. Nah, yang ini toh kita ubah menjadi 150.000. Sudah, kita lihat perubahannya. Nah, harganya jadi 150.000. Setelah itu kita masuk lagi ke tampilkan semua isi tabel dengan menggunakan relasi minimal 2 tabel. Nah, kita hapus lagi ini, kita tampilkan 2 tabel. Nah, kita copy, kita masukkan lagi kembali ke sini. Nah, di sini select toko buku. Yang akan ditambahkan ID toko buku, penulis, nama penulis, penerbit, dan nama penerbit. From toko buku, penulis, dan penerbit. Where toko buku, ID toko buku, ID toko buku, dan toko buku, no identitas, penulis, no identitas, dan toko buku, no ID, penerbit, no ID. Nah, setelah itu kita run. Oh, lupa, harus di blok dulu ternyata. Nah, di sini ada ID toko buku, nama penulis, dan nama penerbit. Di sini juga kita akan ada ID toko buku, penulis, nama penulis, dan nama penerbitnya nih. Di sini sudah ada. Setelah itu kita melakukan grand dan repox. Di sini kita melakukan grand dan repox dulu ya. Kita masukkan yang awalnya dulu, grand, select ini di koneksi yang pertama, karena kita melakukan koneksinya ada 2. Nah, ini di koneksi yang pertama kita dan sukses. Nah, lalu sudah sukses, kita masuk ke yang kedua. Ini yang kedua, kita masuk dulu ya. Nah, kita masukkan lagi
ini agak susah nih. Nah, ini untuk menselect buku yang akan diberikan hak aksesnya ke yang akses yang kedua ini, maaf, koneksi yang kedua. Nah, itu tuh sudah muncul ini. Setelah itu kita lanjut ke Repox. Setelah itu kita X dulu, mengambil ini dimasukkan ke yang pertama lagi. Lalu kita blok lagi, dan Repox pun sukses. Setelah itu kita masuk ke view tabel yang telah diisi sebelumnya. Kita hapus. Data lagi di sini. Nah, cedera. Lalu kita masuk lagi ke sini. Di sini create view toko buku A, select toko buku, ID toko buku, penulis, nama penulis, nama penerbit, nama penerbit, from toko buku, penulis, penerbit, where toko buku, ID toko buku, ID toko buku, nomor identitas, penulis, nomor identitas, toko buku, nomor ID, penerbit, no ID. Setelah itu kita run juga. Sebentar. Oh, ternyata ini tuh sudah ada. Oh, salah di sini. Sebentar. Nah, ini sudah ada. Ternyata, nah, sudah ada ya. Setelah itu kita lihat datanya. Nah, sudah ada juga kan di sini. Karena di sini saya lupa, tidak usah di-run soalnya sudah ada sebelumnya. Setelah itu kita membuat trigger database yang telah dibuat. Ini kita hapus. Ini kita close. Nah, di sini saya membuat trigger insert dulu. Ternyata sudah ada juga. Ini kita lihat di
toko buku. Bukan itu. Oh iya, sudah ada. Oh, belum. Sebentar. Oh, ini salah, ternyata ini ke bawah. Maaf ya sebelumnya. Nah, kita ini nah, sudah ada di buku ternyata. Nah, sudah ada. Sudah itu kita buka lagi. Ini yang output. Setelah itu kita insert. Tinggal di X juga, tinggal di copy juga, lalu di run. Oh, ternyata ini juga sudah ada. Kita lihat di buku. Oh iya, di sini sudah tertera juga data yang tadi. Kita hapus lagi aja ya, sudah ada. Setelah itu kita ke update. Trigger update. Salah ternyata. Kita hapus lagi. Nah, trigger sudah sukses, complete katanya. Kita lihat di buku. Bentar, kita lihat lagi skripnya. Udah update. Kita lihat, kita update lagi buku di sini. Nah, masukin ke sini. Nah, di sini ini tuh harganya 150.000. Kita ubah nih jadi 200.000. Nah, kita run. Nah, sudah di update nih. Kita lihat. Yang tadinya 150 jadi sebentar. Oh, salah. Bukan yang ini toh, yang ini. Tadinya harganya 150.000 jadi 200.000. Setelah itu kita hapus lagi. Kita masuk lagi ke trigger, delete. Delete. Nah, ngecek itu ini hapus lagi.
kita blok lagi. Trigger complete, sudah tinggal kita hapus data yang kita mau. Kita copy lagi di sini. Nah, nih di sini kalkulus. Nah, kalkulus ini kita delete. Nah, sudah row sudah di delete, kita lihat. Nah, sudah tidak ada. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.